juga kita semua. Jaga lingkungan untuk hidup bahagia. Ayo, ayo kita mencegah karhutla. Sayangi keluarga dan sanak saudara. Hindari membuka lahan dengan membakar. Mari cegah api sebelum menyala. Ayo, ayo kita cegah karhutla. Sayangi keluarga dan sanak saudara. Mari kita jaga keluarga kita dari asap dan kebakaran hutan. Informasi ini dipersembahkan oleh Sinarmas Agribisnis and Food. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia pada hari ini. Selamat datang kembali pada podcast apa kisah Tribun Pekanbaru. Tribuners, tadi baru saja Tribuners mendengar lagu jingle pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sengaja dibikin untuk mengenalkan tentang bahaya karhutla dan untuk juga bagaimana masyarakat bisa membantu untuk menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Nah, hari ini pada podcast kali ini saya akan berbincang dengan dua orang narasumber yang berperan sangat penting dalam menjaga Riau dari bahaya karhutla. Dan kita akan melihat bagaimana kolaborasi dari pemerintah dan perusahaan swasta dalam menciptakan membawa Riau bisa bebas dari asap kebakaran hutan dan lahan dalam 2 tahun terakhir. Nah, saya akan sapa dua narasumber saya. Pertama, Bang Edwin Putra, Sarjana Kehutanan MSI. Beliau adalah Koordinator Manggala Agni, Wilayah Provinsi Riau. Apa kabar Bang Edwin? Siap, kabar baik Bang Hafiz. Selamat pagi buat Tribuners dimanapun berada. Terima kasih. Dan di samping beliau adalah Bang Anselmus Suprianto. Beliau adalah Head of Fire and Pit Management dari Sinarmas Agribisnis and Food. Apa kabar Bang Supri? Alhamdulillah, kabar baik Bung Hafiz, Bung Edwin, dan Tribuners Pekanbaru semua. Salam sehat selalu dari kami. Sehat. Terima kasih. Luar biasa semangat dari Bang Supri dan juga Bang Edwin tadi. Nah, pada edisi kali ini Tribuners, tema kita adalah bagaimana kolaborasi pemerintah dan swasta mencegah karhutla di Riau. Nah, untuk pertama saya akan ngobrol dulu nih dengan Bang Edwin nih tentang peran Manggala Agni dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Riau. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan terlebih dahulu video dari Manggala Agni. Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada Manggala Agni. Manggala Agni itu tugasnya sebagai pengendali kebakaran hutan dan lahan. Saya sendiri sudah 12 tahun bertugas sebagai Manggala Agni di wilayah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kalau keluarga saya jauh dari tempat saya bekerja. Kalau rasa kangen saya terhadap mereka, rasa ingin ketemu tiap hari. Tapi apa boleh buat? Rasa tanggung jawab saya terhadap pekerjaan saya sebagai anggota Manggala Agni, saya harus tetap bertugas. Kami juga tidak bisa bekerja sendiri, perlu koordinasi dengan berbagai pihak, terutama masyarakat dari unsur TNI, Polri, Polhut, BPBD, serta pemerintah daerah setempat. Siapa kita? Manggala Agni! Siapa kita? Manggala Agni! Manggala Agni! Tiap hari, kami selalu siaga mencari dan menerima informasi tentang hotspot, baik dari citra satelit maupun laporan masyarakat. Patroli terpadu yang melibatkan berbagai unsur ini memang sangat terbukti efektif
mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Laksanakan. Apalagi pada saat pemerintahan zaman Pak Jokowi ini. Memang giat sekali dalam penanganan karhutlah. Sehingga bukan hanya tanggap darurat ketika api sudah menyala saja, tapi diutamakan pada saat pencegahannya. Ayo semangat! Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Sehubungan dengan adanya pantauan satelit 8 yang mengindikasikan bahwa ada hotspot di wilayah kerja kita, ada 5 hotspot. Belum lagi sekarang memang teknologinya sudah canggih. Panggang, Di kantor daerah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah ada aplikasi Sipongi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi hotspot lebih cepat terdeteksi, jadi kami bisa lebih cepat bergerak untuk melakukan pemadaman. Untuk segera dilakukan upaya pemadaman. Begitu saya perintahkan rekan-rekan ke lapangan dan tetap hati-hati, waspada dan utamakan keselamatan. Semangat, laksanakan! Halo, Assalamualaikum. Ayah mau berangkat pemadaman. Doa ayah ya Bu ya. Ayo cepat berangkat. Saya bersama kawan-kawan yang lain akan tetap terus berjuang dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jangan sampai Indonesia malu karena ekspor asapnya ke tetangga. Tidak ada kebakaran, tidak ada asap lagi, itu merupakan yang utama bagi kami di sini. Nah, Tribuners, tadi sudah saya saksikan bagaimana tadi video Marli Manggala Agni bertugas di lapangan, aksi di lapangan. Kita akan tanya langsung kepada Bang Edwin nih. Nah, bagaimana peran Manggala Agni ini, Bang Edwin, dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan di Riau? Ya. Silakan. Baik, terima kasih Bang Hafiz. Jadi Manggala Agni adalah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2003. Tepatnya tanggal 13 September 2003, kita baru berulang tahun di 13 September kemarin sudah. Sekarang baru berulang tahun ya? Ya, ini sudah masuk ke 2 dekade Manggala Agni, yaitu 20 tahun Manggala Agni mengabdi untuk negeri. Jadi Manggala Agni dibentuk oleh Kementerian Kehutanan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, tentunya berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, yaitu pemerintah daerah, kemudian swasta, dan tentunya masyarakat. Kemudian ruang lingkup kegiatan Manggala Agni adalah kegiatan pengendalian kebakaran, yaitu ada 3 kegiatan utama. Kita bergerak di kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kemudian di kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Ya, Manggala Agni sendiri artinya panglima api ya? Ya, betul. Manggala artinya satria dan Agni artinya api, panglima api. Dan Tribuners, sedikit ini mengenal sosok dari Bang Edwin sendiri. Siap. Beliau adalah sarjana kehutanan dari Universitas Lantang Kuning. Siap. Lahir di Duri ya, Ya. ini ya. Betul. Dan menjabat sebagai koordinator sejak tahun 2020. Ya, betul. 2020. Dan luar biasanya dalam 2020-2021 kita bebas asap karhutlah ya. Ya, alhamdulillah kita di 2020-2021 kita berada dalam kondisi yang sangat kondusif. Tidak ada kejadian kebakaran hutan lahan yang mencolok di Provinsi Riau. Ya, seperti kita ketahui sebelumnya tahun 2019 Ya. begitu luar biasa terjadinya kebakaran hutan dan lahan sampai-sampai menjadi perhatian nasional dan juga internasional. Ya. Presiden datang ke Riau ya. Ya, betul. Nah, Tribuners, kalau Tribuners ingin tahu bagaimana luar biasa atau hebatnya kejadian kebakaran dan hutan lahan, bisa disaksikan kejadian yang tahun ini di Eropa, Ya. yang begitu maju juga, bisa kalang kabut oleh kebakaran hutan Betul, betul. dan lahan yang terjadi di Spanyol, Portugal, dan juga Yunani. Nah,
pastinya untuk memastikan seluruh wilayah Provinsi Riau bebas dari asap karhutla ini perlu kerjasama, perlu kolaborasi dengan pihak-pihak lain, dan tentunya Manggalang ini tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Nah, kolaborasinya dengan siapa saja nih Bang Edwin? Ya, untuk pengendalian kebakaran sendiri merupakan tugas bersama, di mana tidak bisa hanya pemerintah saja yang bergerak di situ, tentu akan melibatkan seluruh stakeholder terkait, yaitu dunia usaha sebagai pengelola kawasan hutan dan lahan, kemudian akademisi, kemudian masyarakat, serta seluruh stakeholder yang terkait di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Salah satu yang menjadi mitra Manggalang ini adalah Sinarmas Agri yang telah bermitra dengan kami lebih dari 5 tahun terakhir, di mana Manggalang ini dengan Sinarmas Agri melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi regu-regu pemadam di Sinarmas Agri, serta kita juga melatih masyarakat di sekitar kawasan pengelolaan Sinarmas Agri untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Di samping itu kami juga melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan bersama dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli, kemudian patroli gabungan, sosialisasi kepada masyarakat, dan di 2021-2022 ini kami sangat apresiasi sekali kita dengan Sinarmas Agri, di mana Sinarmas Agri membuat salah satu model percontohan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat kampanye bidang kebakaran dengan menerbitkan komik Si Rumbun dan Sahabat Limbah dengan mengangkat tema salah satunya adalah Manggalang sebagai salah satu pengendali kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Luar biasa. Baik Tribuners, di sini juga sudah ada Bang Supri. Beliau adalah Head of Fire and Pit Management dari Sinarmas Agri. Dan kita akan tanya langsung nih, bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Sinarmas Agri dengan Manggalang dalam melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Silakan, Mas Supri. Baik, terima kasih Bung Hafid, Bung Edwin. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan Dirgahayu Manggalakni yang ke-20. Semoga langit biru tetap terjaga di bumi lancang kuning dan juga di seluruh Indonesia. Dirgahayu untuk Manggalakni di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Bung Hafid. Kami sampaikan bahwa di wilayah Riau ini ada 4 kabupaten wilayah operasional Sinarmas Agri. Yang pertama itu di Kabupaten Siak, kemudian ada di Kabupaten Kampar, kemudian ada di Kabupaten Indragiri Hulu, dan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian kami sangat mengapresiasi sekali kepada tim Manggalakni karena memang kolaborasi kami selama ini cukup terjalin baik dengan teman-teman dari Manggalakni, termasuk dengan Bung Edwin dan jajarannya. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas tim kami. Kalau di internal kami, kita memiliki tim, kita sebut tim kesiapsiagaan tanggap darurat atau emergency response team, yang di mana di sini sesuai regulasi itu ada 3 unsur yang ada di emergency response team, yaitu ada tim inti, kemudian ada tim cadangan, dan tim perbantuan. Untuk tim inti kita punya kurang lebih sekarang itu ada 195 personil, di mana sekitar 50% atau sekitar 75 personil ini sudah tersertifikasi Manggalakni untuk kemampuan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Kemudian kita juga punya tim cadangan, kurang lebih ada 340 personil tim cadangan, dan di sini juga sebagian kita lakukan baik itu pelatihan-pelatihan internal untuk peningkatan kapasitas ataupun juga pelatihan dengan bimbingan teknis dengan pihak Manggalakni. Kemudian selain tim inti dan tim cadangan, kita memiliki tim perbantuan yang kita bentuk yaitu dari desa-desa dampingan yang ada di wilayah operasional Sinarmas Agri. Ada kurang lebih 13 desa yang kita bina, di mana di situ juga pelatihan-pelatihan kita berikan kepada tim bersama tim Manggalakni untuk tim perbantuan yang dari masyarakat. Kalau di internal Sinarmas Agri kita sebut sebagai tim masyarakat siaga api.
Sebenarnya ini masyarakat siaga api ya. betul. Sebenarnya ini sama dengan terminologi masyarakat peduli api yang juga merupakan binaan dari Manggala Agni gitu. Kemudian selain kita kolaborasi kaitannya dengan peningkatan kapasitas, kita juga berkolaborasi, tadi Bung Edwin juga sudah menyampaikan bahwa pencegahan kebakaran ini adalah tanggung jawab semua pihak dengan akademisi, dengan TNI, Polri, dan juga BPBD di tingkat tapak. Kita melakukan patroli terpadu, dan pemadaman gabungan apabila memang terjadi kebakaran, dan juga kita konsepnya sekarang beralih dari yang tadinya konsentrasi kepada pemadaman, ke depan ini kita lebih mindset kita itu kita arahkan ke hal-hal yang menyangkut pencegahan, karena itu yang paling utama di situ. Tadi sudah disinggung juga oleh Bung Edwin, salah satu bentuk upaya pencegahan dari kita, kontribusi dari Sinarmas Agri adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, termasuk juga mengedukasi kepada anak-anak sekolah. Kita punya sudah melonceng buku Rumpun dan Sahabat Rimba dalam bentuk buku cerita. Salah satu contohnya ini. Iya. Itu yang baru diluncurkan kemarin ini. Iya. Ini sebenarnya sudah sejak tahun 2020. Ini yang seri pertama tahun 2020. Ini lebih pada memberikan edukasi atau mengenalkan kepada anak-anak tentang apa itu kebakaran, penyebab, dampak, dan bahayanya. Kemudian di tahun 2022 ini kita meluncurkan 2 seri buku. Yang pertama, kita memperkenalkan kepada khalayak, terutama melalui anak-anak sekolah, bahwa ada peran penting dari salah satu lembaga yang dibentuk oleh KLHK, yaitu Brigade Manggala Agni, yang menjadi garda terdepan dari pemerintah kita untuk upaya-upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di lapangan. Dan juga tidak kalah penting bahwa ada peran-peran pihak lain, terutama unsur-unsur pemerintah di tingkat tapak, dalam hal ini mungkin desa, kemudian di tingkat kecamatan melalui TNI, Polri, kemudian ada BPBD di situ juga berperan. Itulah pentingnya kolaborasi, dan kami menjalin kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak tersebut, Bang Hafid. Ya. Dan tentunya nih Bang Edwin, kolaborasi ini sudah berdampak positif terhadap penanganan Kahula Riau dan juga termasuk pencegahan. Nah, bisa disebutkan lebih rinci apa dampak positif dari kolaborasi ini, Bang Edwin? Silakan. Ya, keberhasilan kegiatan pengendalian kebakaran ini kuncinya adalah di kegiatan pencegahan itu. Dari 3 kegiatan tadi, yang paling dominan itu harusnya di kegiatan pencegahan. Nah, di lini pencegahan ini mungkin tidak semua pihak bisa berperan banyak di situ. Misalnya mungkin rekan-rekan TNI, Polri ya, mereka juga bergerak di pencegahan, tapi mungkin dominannya di kegiatan pemadaman. Kemudian BPBD juga seperti itu, lebih di penanggulangannya. Di unsur pencegahan ini memang perlu kita tingkatkan lagi bersama-sama bagaimana kita bisa mencegah terjadinya kebakaran. Karena yang penting itu adalah di kegiatan pencegahan. Nah, di sini Sinarmas Agri sendiri sudah mulai bergerak dari situ, dan terus kami support teman-teman dari Sinarmas Agri untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan pencegahan. Buktinya di kurun waktu 5 tahun terakhir kita lihat lokasi-lokasi di sekitar kawasan perizinan Sinarmas Agri ini, jika ada jadi kebakaran langsung direspon oleh tim Sinarmas Agri sendiri. Mereka punya tim inti, tim perbantuan ya, yang telah kita latih dan kita bina, bisa mereka respon dengan cepat sehingga meminimalisir terjadinya kebakaran hebat di sekitar konsesi mereka. Dan juga kontribusi mereka bukan hanya di sekitar konsesi, tetapi di lokasi-lokasi yang berada pada ring tertentu yang tidak ada pengelola wilayahnya, mereka juga harus bisa mensupport dan melakukan kegiatan pemadaman bersama-sama dengan masyarakat di situ. Nah, untuk kegiatan pencegahan sendiri bentuknya banyak sekali ya, di samping kegiatan patroli, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, kemudian kita melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat peduli api. Kemudian juga kita tadi kita lihat ya, teman-teman dari Sinarmas Agri menginisiasi bentuk kampanye yang menyentuh anak-anak milenial lah, kalau kita bisa bilangkan ya, anak-anak masa depan, di mana isu-isu kebakaran ini dikemas dengan model yang sangat menarik dalam bentuk komik atau cerita ya, cerita bergambar yang bisa diakses oleh semua anak-anak kita, anak-anak muda kita dari Gen X ya, kalau kita bilang sekarang ini sudah bisa memahami bahwa kebakaran ini menjadi isu yang penting, terutama kita-kita yang ada di Riau, di mana mereka nanti akan ditanamkan ke jiwa mereka bahwa kebakaran ini berdampak negatif kepada kita semua, sehingga merupakan PR kita bersama
dan mereka dari sekarang kita berikan kesadaran bahwa kegiatan membakar itulah kegiatan yang terlarang dan merugikan lingkungan kita semua, terutama mereka nanti yang akan berkiprah di masa yang akan datang. Dan memang kolaborasi itu sudah dinikmati masyarakat saat ini ya. Kita tahu tahun 2019 dan sebelumnya tahun 2015 bagaimana hebatnya kebakaran bencana kabut asap membuat kita jadi tidak bisa berkegiatan dengan lancar atau normal, menyebabkan sekolah-sekolah libur dan juga kegiatan ekonomi ya macet jadinya gitu ya. Dan kerugiannya itu tidak sedikit. Dan lebih luar biasa lagi yang bikin mencoreng muka kita, asapnya sampai ke negara tetangga dan itu menjadi perbincangan di internasional. Nah, dalam 2 tahun terakhir kita bisa lihat tidak ada asap karhutla yang signifikan. Dan mungkin nih Bang Edwin, untuk tahun 2022 sendiri bagaimana kondisinya saat ini? Apakah jauh menurun lagi dari 2020, 2021 dan 2022 ini apa lebih turun lagi? Atau gimana angkanya? Baik, untuk Provinsi Riau sendiri ya, kita di 2022 ini berdasarkan perhitungan dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, luas kebakaran kita pada sampai dengan akhir bulan September ini masih di angka 2.500 hektar untuk wilayah Riau. Sedangkan di 2021 kemarin total kita mencapai 8.500 hektar. Nah, kita berada pada kondisi yang head to head dari tahun lalu ini sangat turun sekali. Dan ini udah September ya, masuk Oktober ya? Masuk Oktober ya, sudah di fase bulan 10 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malahan untuk Sumatera sendiri, Riau tidak berada dalam posisi paling luas, malah Sumatera Barat mungkin yang agak unik ya. Unik ya. Jadi mereka lebih luas kebakarannya pada di Riau, dan ini merupakan keterlibatan semua pihak tentunya, bahwa kita di Riau ini sudah merasa PR tentang kebakaran adalah PR kita bersama. Jadi semua pihak terlibat di situ, berperan aktif di situ. Kemudian kesadaran masyarakat juga semakin tinggi. Kami lihat di lapangan ketika musim kemarau mereka tidak serta-merta langsung membakar lahan lagi, tapi sudah mulai merubah pola pikir mereka yang semula dia sengaja membakar, sekarang tidak lagi membakar ya. Sudah ada beberapa pendekatan-pendekatan dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga dari teman-teman swasta juga selalu memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Ini menarik ya, kita di fase Oktober, di bulan Oktober ini kita masih di angka 2.500. Semoga ini bertahan sampai akhir tahun, sehingga nanti di 2022 kita bisa mengurangi lagi luasan kebakaran kita, yang 2021 kemarin ini mencapai 8.500 totalnya, sekarang masih di angka 2.500. Semoga bisa bertahan sampai akhir tahun. Amin. Nah, Tribuners, demikian tadi bagaimana salah satu hasil dari kolaborasi berbagai pihak dalam menangani karhutla di Riau, termasuk antara pemerintah dengan perusahaan swasta dan juga tentunya peran aktif dari masyarakat. Dan setelah ini perbincangan masih akan kita lanjutkan. Kita akan mencari tahu nih langsung dari Bang Supri nih tentang program pencegahan dan penanganan kebakaran yang dilakukan oleh Sinarmas Agri. Ikuti kami setelah yang satu ini. Rumpun dan Sahabat Rimba. Halo, aku Rumbun. Halo, aku Hayati. Halo, aku Burhan. Nantikan cerita kami ya. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke Tribuners, terima kasih masih bersama kami dan saya masih bersama dua tamu saya, Bang Edwin dan juga Bang Supri. Nah, di depan di meja ini sudah lihat ini ada beberapa produk ini. Saya akan tanya nih ke Bang Supri nih, apa aja nih Bang yang dibawa ini Bang? Bisa dijelaskan Bang? Silakan Bang. Baik Bung Hafid, terima kasih. Jadi ini ada contoh inovasi kita ya terkait dengan tadi kan sudah disampaikan oleh panjang lebar oleh Bung Edwin bahwa ke depan yang paling harus kita menjadi prioritas untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kebakaran lahan itu adalah
unsur di pencegahan. Pencegahan. Nah, terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Bumi Riau ini atau di wilayah Riau, peran kami salah satunya adalah menggagas program yang kita sebut Desa Makmur Peduli Api. Desa Makmur Peduli Api. Betul, Bang Hafid. Di mana titik berat dari program Desa Makmur Peduli Api ini, pertama selain kita membina dan melatih masyarakat untuk tanggap terhadap potensi bahaya kebakaran melalui tim masyarakat siaga api atau tim masyarakat peduli api, kita juga memberikan program solusi alternatif bagaimana masyarakat ini bisa bertahap melakukan sistem budidaya pertanian tanpa lagi harus membuka lahan dengan cara membakar. Nah, program ini kita mulai khusus untuk di wilayah Riau ini tahun 2018, launchingnya 2018. Ada 9 desa yang kita dampingi secara bertahap, di mana kita menempatkan petani ahli di desa itu untuk juga bagaimana masyarakat secara pelan-pelan kita beri edukasi, kita beri pendampingan untuk sistem budidaya yang ramah lingkungan. Program pertanian ini kita sebut pertanian ekologis terpadu. Pertanian ekologis terpadu ya. Betul, Bang Hafid. Jadi tetap memperhatikan lingkungan ya. Betul sekali. Jadi tidak hanya mengajari masyarakat untuk membuka lahan tidak dengan membakar, tetapi yang paling penting lagi adalah kita mengajari masyarakat untuk mandiri pangan, dalam arti bahwa faktor-faktor produksinya sedapat mungkin dikelola sendiri. Tidak menggunakan pupuk kimia, tidak menggunakan pestisida kimia, dengan bahan-bahan yang bisa diolah sendiri. Kemudian produknya juga kita arahkan bagaimana produk ini setelah jadi teknis pemasarannya bagaimana, packagingnya bagaimana. Salah satu contoh ini Bang Hafid, kopi Jaira. Ini kopi Jaira dari salah satu desa dampingan Desa Makmur Peduli Api kita yang ada di Indragiri Hilir, tepatnya di PT Bumi Palma atau di Bumi Palma Lestari Persada. Ini tepatnya di daerah Sungai Enok ya, di Sungai Enok, Kecamatan Sungai Enok dan sekitarnya. Ada 9 desa secara bertahap kita dampingi di sana. Kurang lebih ada sekitar 800 yang sudah menerima manfaat program Desa Makmur Peduli Api ini, di mana tidak hanya jahe yang ini ya, jahe kopi, tetapi kita juga ada produk lain. Ini adalah gula aren atau gula semut yang juga diproduksi oleh petani dampingan kita di sana. Jadi mereka diajari untuk mengemas juga ya. Betul. Jadi tadi tidak hanya diajari bagaimana proses budidayanya yang semua serba organik, tetapi bagaimana pemasaran supaya mereka bisa mandiri untuk membuka celah pasar, membuka peluang pasar dengan mengemas produk-produk mereka untuk layak didistribusikan dan dipasarkan. Ini salah satu bentuk kontribusi kami dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran yang kita berikan kepada masyarakat desa dampingan. Kemudian tadi juga di awal sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan bahwa salah satu poin pentingnya adalah tidak hanya untuk generasi yang sekarang, tetapi lebih bagaimana generasi ke depan ini tetap juga punya wawasan untuk mencegah kebakaran, menjaga lingkungan kita, terutama kalau di Riau ini potensi gambutnya kan cukup luas ya Bang Hafid, Bang Edwin ya. Di mana kebakaran itu utamanya banyak gambut penanganannya. Karenanya program-program yang kaitannya dengan bagaimana melestarikan juga sudah kita kembangkan, yaitu kita bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut, bekerja sama juga dengan akademisi, dalam hal ini dengan Universitas Riau, bagaimana mengelola gambut yang baik di internal perusahaan maupun sharing bersama masyarakat sekitar perusahaan. Kemudian tidak hanya dari segi pencegahan melibatkan masyarakat, tetapi juga pencegahan ini kita juga menggunakan teknologi juga seperti tadi disampaikan oleh Bung Edwin, bahwa kita memantau lokasi-lokasi atau mendeteksi dini lokasi-lokasi
Rio ini 5 km dari batas konsesi menggunakan teknologi satelit yang ada, kita kembangkan. Apabila terdeteksi asap, terdeteksi kebakaran secara cepat, ini bisa kita lakukan respon bekerja sama dengan masyarakat dan juga TNI Polri di tingkat tapak untuk segera melakukan penanganan Di tingkat sekolah dasar dengan menciptakan tadi ya, ya. menerbitkan buku Rumbun dan Sahabat. Edisi yang ketiga ini Bung Hafid, kita spesifik bercerita bagaimana melestarikan gambut yang ada di anak-anak. Sudah kita kenalkan bagaimana gambut, bagaimana mengelola gambut secara benar, begitu. Luar biasa. Nah, juga banyak mengatakan tentang bagaimana juga mengajak masyarakat nih ya. Berikan juga peran penting masyarakat untuk masalah ini untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, menurut Bang Edwin, seberapa penting nih keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan ini? Penting ya, untuk kalau bicara isu kebakaran, sebenarnya yang paling perlu dilibatkan utama itu adalah masyarakat. Masyarakat yang ada di tingkat tapak, masyarakat yang mengelola lahan, masyarakat yang berinteraksi langsung lokasi-lokasi yang rawan kebakaran itu sendiri. Penanganan kebakaran hutan di Indonesia ini adalah harus melibatkan masyarakat, di mana masyarakat itu kita berikan edukasi kepada mereka, kita berikan informasi yang mereka, kemudian kita nanti juga jadikan mereka, berikan skill tentang ketika ada kejadian kebakaran di satu tempat, masyarakatlah yang merespon pertama kali. Ada posisi petugas-petugas yang bergerak di bidang pemadam kebakaran sangat jauh dari lokasi-lokasi rawan kebakaran. Misalnya kami saja, Manggalang ini hanya ada di 4 daerah operasi di Provinsi Riau. Sedangkan luas wilayah Riau ini kita tahu sendiri ya, 9 juta hektar daratan kita yang harus dipantau. Kan tugas juga Bang Erwin juga tidak bertanggung jawab di sini. Iya, malahan Kepulauan Riau dan Sumatera Barat malahan yang pemangkuan kita. Nah, tentunya untuk menunggu petugas datang ke lokasi yang terbakar ini akan memerlukan waktu yang sangat lama sekali tentunya ya, dan tidak cepat gitu loh. Sehingga yang harapan kami ada yang terlatih, kemudian memiliki pengetahuan di bidang kebakaran hutan dan lahan, sama-sama melakukan respon awal. Karena kunci keberhasilan kita mengendalikan kebakaran itu adalah respon awal kebakaran hutan dan lahan. Kawasan gambut yang terbakar yang begitu luas ya, sampai ratusan hektar, ribuan hektar itu adalah karena kita telat meresponnya. Sehingga kita harapkan nanti masyarakat ini berperan penting sekali. Mereka lah yang pertama kali merespon setiap kejadian, untuk meresponnya segera padamkan. Kemudian nanti kami siap, kami Manggalang siap, kemudian teman-teman BPBD, TNI, Polri, teman-teman dari sistem masyarakat ini juga memiliki tanggung jawab untuk merespon itu, membantu masyarakat jika ada kebakaran di perkebunan mereka. Nah, jadi masyarakat di sini adalah unsur yang paling penting di situ. Masyarakatlah yang pertama terdampak, harusnya merespon awal setiap kejadian kebakaran. Sangat menggembirakan sekali bagaimana kolaborasi yang dilakukan pihak perusahaan swasta dan juga pihak pemerintah, dan juga peran aktif dalam melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini, dan menampakkan hasil ya Bang Ed. Jadi ya 2.500 hektar, padahal sebelumnya ada sekitar 8.000-an hektar. Itu jauh, itu manfaatnya pasti ke masyarakat, pasti. Tentu kolaborasi yang positif ini akan terus berlanjut ini Bang Edwin dan juga Bang Supri. Nah, kolaborasi berikutnya nih antara pihak swasta dan juga pemerintah dalam hal pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini. Silakan. Nah, begini ya Bung Hafid. Kita kebakaran
lagi kolaborasi khususnya Sinarmas Agri selaku korporasi. Pertama kepada tim atau Kesatuan Manggala jalin komunikasi positif, kolaborasi positif, terutama di dalam hal peningkatan kapasitas. Karena kita menyadari bahwa upaya-upaya pencegahan dan penanganan kebakaran lahan itu bukan hal yang ya, karena memang di sini diperlukan banyak faktor dan banyak komponen yang harus terlibat, di mana kemampuan atau kapasitas tim ini menjadi bagian penting. Selain itu juga selain kapasitas tim yang perlu kita kembangkan ke depan, itu adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terlibat di situ, baik itu unsur pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan garda terdepan Manggala-Agni, tetapi juga penentu kebijakan di tingkat tapak, terutama adalah Satgas di tingkat tapak. Kalau di kabupaten mungkin dari bupati dan seluruh unsur yang ada di bawahnya, di tingkat kecamatan yang paling berperan di situ adalah unsur Muspika, TNI, Polri, dan juga di tingkat desa itu adalah pemerintah desa. Kemudian kita sudah membina masyarakat siaga api, dan tidak kalah penting adalah peran ke depan ini akademisi ini juga perlu mengambil peran positif, dan juga peran media. Bagaimana media bisa mengkomunikasikan, mengkampanyekan tentang kebakaran hutan dan lahan ini secara baik, sehingga masyarakat teredukasi, sehingga memiliki kesadaran dan juga memiliki pemahaman serta kepedulian untuk lebih memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Ini hal yang paling penting. Kemudian yang berikutnya adalah edukasi. Edukasi ini ternyata menjadi salah satu yang tidak bisa kita kesampingkan ya, karena edukasi ini lebih karena pertama kan kita awali dengan mind. Kalau mindnya tidak terbentuk atau mindset, kalau pengetahuannya tidak di-upgrade, tentu heart-nya tidak akan tumbuh dan bergerak. Jadi mind, heart ini harus kita sentuh. Kemudian food ini juga, ya, kalau kebutuhan akan pangan, kesulitan ekonomi, ini juga menjadi bagian yang tidak kita sentuh. Ini juga salah satu yang bisa program-program apapun, kalau mind, heart, food tidak kita sentuh, ini akan sulit berhasil. Itu yang tadi Desa Mandiri Peduli Api tadi. Ya, makanya kita program-program pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, di mana masyarakat kita beri edukasi, kita beri pemberdayaan untuk mencari solusi alternatif untuk kebutuhan ekonomi yang ramah lingkungan, itu juga menjadi bagian yang penting. Itu ke depan harapan-harapan yang bisa kita kolaborasikan bersama. Terima kasih. Bang Edwin, ada yang ditambahkan tentang kolaborasi ke depan nih dengan pihak swasta terkait dengan pengendalian dan pencegahan ini? Ya, menarik ya. Memang sebenarnya kolaborasi sudah kita laksanakan selama ini, terus kita pertahankan tentunya. Kami dari pihak pemerintah sendiri, dari Manggala-Agni KLHK, kami siap untuk mensupport teman-teman dari dunia usaha ya, yang bergerak di bidang perkebunan, kemudian kehutanan juga seperti itu. Karena ini fungsi, di kami juga ada fungsi itu, yaitu melakukan pembinaan keteknikan di bidang pengendalian kebakaran. Kami siap mensupport untuk memberikan edukasi kepada teman-teman satuan tugas tim TKTD di perkebunan-perkebunan ya, untuk meningkatkan SDM dan kemampuan teknis mereka di bidang pengendalian kebakaran, dan juga masyarakat yang ada di sekitar situ. Ini juga merupakan tugas dari perusahaan tentunya untuk membina masyarakat. Kami juga siap mensupport untuk itu, bersama-sama kita melakukan pembinaan kepada masyarakat. Kemudian tentunya kerjasama yang ada di Riau ini sudah terbina dengan baik. Kita di Satgas Karhutla Provinsi Riau juga sangat intens ya berkomunikasi. Malah sudah mulai ada chemistry yang sangat dalam di situ. Di mana setiap ada kejadian kebakaran, siapapun yang merespon awal, nanti teman-teman Satgas satuan-satuan tugasnya juga akan bergerak langsung ke situ. Cukup hanya menginformasikan di grup saja. Ketika ada kejadian kebakaran, satuan yang ada siapa-siapa saja, yang lain akan langsung berkontribusi di situ tanpa harus dikomandoi ataupun diberikan di telepon dulu baru datang, tidak, tapi sudah sama-sama berinteraksi aktif di situ. Dan kunci keberhasilan pemadaman ini adalah di mana semua kita bekerja sama dan semua kita sama-sama bekerja di situ.
sehingga upaya Menarik kita dari Bang Ed. Ya. Bagaimana tadi? Bagaimana kita bekerja sama? Dengan baik dan sama-sama bekerja. Kami bekerja di regulasinya, kemudian di teknisnya, kemudian teman-teman dari dunia usaha di bidang edukasinya, kemudian pencegahannya dan pengendalian kebakarannya, teman-teman TNI Polri juga seperti itu. Polri misalnya di penegakan hukumnya mereka bergerak dengan aktif. Kemudian TNI juga seperti itu, mereka melakukan pembinaan kepada masyarakat, penjagaan di lokasi-lokasi rawan kebakaran. BPBD juga seperti itu ya. Mereka kita semua punya kontribusi yang masing-masing saling melengkapi di situ. Jadi intinya bekerja bersama dan sama-sama bekerja di bidang pengendalian kebakaran. Dan itulah kita nikmati hari ini. Kejadian kasus Kaula menurun dengan signifikan. Alhamdulillah. Dan kita berdoa semoga di akhir tahun ini angkanya tetap segitu, iya. Atau kalaupun naik dikit lah gitu ya, Bang Edwin. Iya, kalau bisa menurun ya, jangan melandai ya, tapi menurun. Menurun ya. Iya. Oke, Tribuners, Bang Edwin dan juga Bang Supri, terima kasih, sangat bermanfaat sekali bincang-bincang kita, dan di sini kita juga bisa membuka mata kita bagaimana kolaborasi antara berbagai pihak ini telah berhasil, dan ini sudah tampak sekali nih hasilnya dari terus menurun kejadian Karhutla di Riau dari tahun 2020, 2021 dan juga 2022 yang berbiasa peningkatannya. Padahal Bang Edwin di akhir tahun 2021 prediksinya luar biasa nih. Katanya 2022 ini naik katanya karena curah hujan akan minim di tahun ini. Tapi ternyata tidak. Satu-satunya mungkin adalah karena kolaborasi kita tadi antara berbagai pihak. Oke, Tribuners, demikian bincang-bincang kami dengan Bang Edwin dan juga Bang Supri. Terus ikuti perbincangan menarik lagi lainnya di kanal-kanal medsos kami, baik di Facebook, YouTube, dan juga di Instagram. Baik, terima kasih Bang Edwin dan juga Bang Supri atas bincang-bincang yang bermanfaat ini dan membuka mata kita semua bagaimana kolaborasi antara berbagai pihak telah berdampak sangat positif dalam pengendalian dan pencegahan Karhutla di Riau. Dan Tribuners, kita akhiri bincang-bincang ini dan semoga bermanfaat, dan terus ikuti perbincangan kami menarik lainnya di kanal-kanal medsos Tribun, baik di Facebook, YouTube, dan Instagram. Dan saya akhiri perbincangan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.